Terima kasih Om ya. Jadi hal yang seperti itu mungkin yang dekat sekali dengan era sekarang. Alhamdulillah, alhamdulillah yang saya hormati Bapak Bincang Salam Joso hadir, beliau Salam Joso Bapak Bagian Fakir yang sangat sipil Kapolsek Joso yang hari ini diwakili oleh Bapak Kantin Mas Desa Manarjo. Beliau warga Desa Manarjo aslinya, cuma digeser di Populasi. Ada Babinsa bisa menuju Bapak Berkoma kasih BRD ini si bagian duit si dipakai duit sulan kasih BRD zaman Joso beliau bisa jalan ekonomi yang ada beberapa ini BRD dan PD pendamping desa dan pendamping lokal desa yang hasil pertemuan hari ketua BPD beserta anggota ketua RT, ketua RW, tim penggerak PKK tadi tidak disebutkan sama sekali soalnya pojok nomor teman tim penggerak PKK, posyandu ya, bidang desa dan posyandu, Kopes, koperasi desa dan Bumdes, badan usaha milik desa. Terakhir tim ini adalah kelompok informasi masyarakat teman-teman. Alhamdulillah di Desa Manarjo bisa aktif dan selalu mengikuti kegiatan-kegiatan di Desa Manarjo. Beliau adalah medianya di Desa Manarjo. Adik-adik yang katanya Pak Camat tadi cantik-cantik yang hadir pada malam hari ini dari mahasiswa Universitas Uniwara Pasuruan, terima kasih atas kehadirannya. Terus PPL izin pojok misalnya Pak Yono selaku BPL di sini pertanian Kecamatan Joso. Puji syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan desa tahun 2025 sebagai wujud daripada penyusunan RKP desa tahun anggaran 2026 dan RKPD rencana kerja pemerintah Kabupaten Pasuruan tahun 2027. Ini merupakan kewajiban desa untuk menyusun rencana kerja pemerintah desa pada bulan Juli sampai dengan September. Ini harus selesai dokumen RKP-nya, sehingga pada malam hari ini Joso mengambil tengah-tengah mulai diawali dengan Juli kemarin sampai hari ini masih di Desa Manarjo ya. Mungkin bisa yang beberapa saya kurang paham dulu. Dalam dengan tema penguatan daya saing daerah melalui peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya daerah. Bersumber ada dari 5 sumber. Yang pertama dana desa, ada alokasi dana desa, ada bagi hasil pajak daerah, ada bantuan keuangan tunjangan kesejahteraan kepala desa dan perangkat desa serta BPD, dan yang terakhir bantuan insentif RT RW. Itu adalah sumber daripada sumber dananya desa. Dana transfer ya. Bahan penyusunan pencermatan RPJM desa pada tahun ini sebenarnya kalau mengacu pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 ini adalah tahun terakhir ya kepala desa. Tetapi kemarin ada perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 bahwasanya kepala desa menjabat sampai 8 tahun, makanya ada perubahan dan sebenarnya harusnya sudah direview RPJM sebagai tambahan kegiatan 2 tahun kepala desa menjabat. Yang kedua, RKP yang belum terlaksana, yang tidak terlaksana pada RKP tahun kemarin, maka dilaksanakan pada tahun ini. Itu adalah tinjauan dari sebagai bahan penyusunan pada RKP 2026. Nomor 3, hasil pendataan SDGs desa. Yang nomor 4, hasil keputusan musyawarah desa pada malam hari ini. Itu yang paling penting, hasil keputusan musyawarah pada malam hari ini.
Isu prioritas penggunaan dana desa tahun 2026 sebagaimana disampaikan oleh Kepala Desa tadi, bahwasanya insya Allah tahun 2026 30% dari dana desa ini sebagai tanggungan untuk koperasi desa. Sekarang masih digodok di tingkat Permendes, ya, tingkat Kementerian Desa masih ada. Jadi belum disahkan. Nanti insya Allah 30% untuk kegiatan koperasi desa, sekitar 12% untuk kemiskinan miskin, 15% untuk kesehatan, paling tinggal nanti 35% sampai 40% yang bisa digunakan oleh desa, karena semua diatur oleh pemerintah pusat. Tapi mudah-mudahan dengan uang yang tinggal 35% ini bisa membiayai untuk kegiatan-kegiatan fisik yang ada di wilayah desa Mangunrejo. Digitalisasi desa ini wajib desa untuk mengadakan papan digital, ya, kegiatan digital di desa. Sementara yang kita bisa berikan adalah ini adalah sebagai papan digital desa. Kalau minta informasi tentang desa, di situ ada semua nama ketua RT, nama perangkat desa, nama DPD, yang tinggal yang masih belum nama warganya belum masuk semua di situ. Lanjut. Nah, ini mulai ya usulan yang dari 3 dusun hasil musdus kemarin. Daftar usulan prioritas kegiatan pembangunan dusun kemarin tahun 2026. Bidang ekonomi tetap penjualan pertanian, ya, Pak Yono tolong dikondisikan penjualan pertanian. Terus bidang sarana dan prasarana pembangunan paving jalan lingkungan 100 meter untuk RT 6 RW 01. Yang kedua, pembangunan sanitasi lingkungan tepi jalan 100 meter RT 7 RW 1. Pembangunan sanitasi lingkungan jalur tengah 500 meter RT 2, RT 3, RT 4 sampai dengan RT 6 RW 1. Pembangunan sanitasi lingkungan 50 meter RT 4 RW 1. Terus paving jalan pertanian timur ke barat dusun Kelanten, ini rencananya lingkar timur. Terus kegiatan jamban sehat, pembangunan jamban sehat 1 unit, pembangunan poskamil 2 unit, PJU 20, RT 3, RT 4 20, RT 6 20, RTLH 1, 2, 3, 4, ya, 4 RTLH, rumah 3 layak huni. Itu usulan dari dusun Kementerian. Terus usulan dari dusun Kejabon bidang ekonomi, pengadaan kelompok wanita tani, bunda tani, dusun Kejabon, pengadaan kolam ikan 2 kelompok. Nah, ini nanti bisa dialihkan ke ketahanan pangannya BUMDes, ya. Terus penyuluhan pertanian, rumah burung hantu buha 10 unit untuk kelompok tani RW 2. Bidang sarana dan prasarana saluran sanitasi limbah air hujan 80 meter RT 1 RW 2. Bapak Mentari, saluran sanitasi lingkungan 50 meter RT 6 RW 2. Portal gang 18 unit. Pengadaan tenis meja 2 unit. TPD Jalan Wisatani 138 meter itu di Kejabon RT 4 RW 2 yang utara dari utara selatan. Terus dari usulan dusun Tanjung bidang ekonomi penjualan pertanian sama, pembinaan kelompok budidaya ikan, ya. Terus alat transportasi mengangkut sampah 1 kelompok dusun Tanjung, pengadaan rumah burung hantu. Bidang sarana dan prasarana pembangunan paving RT 2 RW 3. Pembangunan sanitasi 120 meter RT 6 RW 03. Pembangunan saluran sanitasi tepi jalan 300 meter. Oh, ini yang jalan raya. Pembangunan saluran sanitasi tepi jalan, ya. Pembangunan TPT JIP Dusun Tanjung 180 meter RTLH 2 unit, jamban sehat 1 unit. Rumah burung hantu. Bidang sarana dan prasarana JUT Jalan Usaha Tani 600 meter
Ini di baratnya masjid, paving jalan barat sungai 300 meter, RT 54, perbaikan sanitasi 300 meter di RT 1, RT 2, RW 4. Sanitasi ini pinggir jalan kayaknya ya. Sanitasi lingkungan samping rumah Pak Supadir 70 meter. Saluran irigasi pertanian sawah Primo 300 meter. Saluran irigasi pertanian batas sawah Primo dan Buting Gimbak 220 meter. Pembangunan jalan sehat 1, 2, 3, 4 unit, 5 unit dan pembangunan TPT tapi jalan Hawo Buting yang selatan ini ya. 400 meter pembangunan TPT rel lokomotif di baratnya masjid 400 meter, RTLH 1, 2, 3, 4, 5, 6 unit. Untuk dusun hidup, penyuluhan pertanian, pembinaan kelompok budidaya ikan, rubuhan, dan gerobak sampah. Jalan paving lingkungan depan Pak Soeb RT 2 RW 5 untuk sarana dan prasarana. Lanjut, pembangunan jembatan 6 kali 2 meter RT 1 RW 2, pembangunan jembatan jalan kabupaten. Insya Allah yang ini terrealisasi pada tahun ini. Kemarin kita dapat informasi pembangunan jembatan jalan kabupaten yang itu yang di jalan menuju ke Beduk gitu ya. Ini sudah direalisasi kemarin, termasukkan di Musnifam tahun kemarin. Ini menjadi surat prioritas tahun kemarin. Pembangunan jalan sehat 3 unit itu adalah usulan dari dusun hidup. Lanjut. Dari usulan-usulan monggo apabila masih perlu ada mungkin yang ngetik salah keturun, kalian ngantuk ya, nggak masuk di dalam situ, monggo mungkin ada usulan. Mereka bisa salah ya. Jadi sesuai dengan dorongan masing-masing. Mungkin sampai ke sini lanjutannya sudah terakhir. Oh yang untuk kabupaten, 8 usulan kabupaten, usulan khusus, usulan bank sekarang, nanti usulan bank kecamatan dan penginputan melalui SPD ya. Sudah, kasih terus. Terus lanjut. Nah, terima kasih, ini yang terakhir ya. Mungkin hanya itu yang perlu kami sampaikan. Saya kira sesuai dengan apa yang diharapkan, sesuai dengan apa yang diusulkan oleh Bapak Ketua RT dan Ketua RW serta tokoh masyarakat yang ada di lingkungan masing-masing. Mudah-mudahan apa yang menjadi usulan kalian bisa kita realisasikan dengan segera terwujud dan mendapatkan anggaran yang cukup sehingga kegiatan tersebut bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Mungkin hanya itu yang perlu kami sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selaku Ketua DPD Desa Kementerian Tujuan, waktu dan tempat yang dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala desa serta perangkat desa yang saya hormati, rekan BPD dan saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK beserta keseluruhannya, Bapak Ketua RW dan Ketua RT, tokoh masyarakat yang saya hormati, dan tidak lupa yang saya cintai anak saya. Kalau hati saya hati dari luar Kasunan yang saya cintai, tidak lupa dunia.
anggaran BPJS diminta dengan teman-teman monggo ada yang ditanyakan monggo sebelum saya sampaikan apa yang terkait penjelasan apa kalau mengenai ini apa mendapatkan apa itu dulu namanya ada lagi monggo yang mau nanya dan saya ini kalau bicara kan bertanya yang mana dan saya berharap semoga tidak ada perubahan anggaran lagi nah benar-benar karena kalau ada perubahan untuk nyuntik operasi Pak di perkumpulan karena nanti operasi itu nanti pembayarannya akan yang bertanggung jawab desa. Berapa persennya dari dana desa saya tahu. Nanti kalau itu full realisasi, mohon maaf itu pembangunan dengan yang sudah dilakukan hari ini tidak. tokoh masyarakat, RW, semua perangkat, adik-adik KKN, Bapak Ibu sekalian, tadi terang mungkin saya menyoroti untuk yang disampaikan Pak Sinto. Jadi tadi mekanisme seperti itu Bapak. Jadi malam ini tidak muncul angkanya. Jadi ini rancangan nanti dikerjakan oleh tim RKP baru. Oh ada pabrik diukur pabrik sudah jadi, tinggal nunggu dananya berapa. Dan dananya berapa? Dananya 1 miliar, berarti untuk kesehatan berapa? Jadi memang kemarin tadi yang disampaikan apakah BRT masih ada, kesehatan pasti terus, stunting. Nah tadi yang disampaikan bahwa koperasi merah putih nanti masuk ke Menteri Desa, jadi kami memang di daerah desa Menteri Desa, Menteri Koperasi, Menteri Publik itu pun masih belum ada ketentuannya. Jadi mohon maaf, memang katanya desa bebas, tapi masih ada rambu-rambunya. Yang tahun kemarin tadi sampaikan Pak Camat untuk modal BUMDes 20%. Akhirnya beberapa kegiatan yang tanam pangan akhirnya ditunda dulu. Jadi pada tahun 2025 ini ada kegiatan yang dikelola oleh BUMDes. Jadi dana itu nanti masuk ke rekening BUMDes, pengurus BUMDes ini yang melaksanakan dan pasti bekerjasama dengan desa. Pengawasan atau itu nanti sebelum diharapkan bahwa BUMDes ini akan punya modal dan akan memberikan ekonomi di tingkat desa. Sekarang ditambahi ada koperasi merah putih. Dengan tahu kalau di TV merah putih 3M, 2M, monggo kita lalui semua. Kalau memang desa kemarin itu kemungkinan untuk mengelola uang 1M atau 500 juta, monggo. Sekali lagi itu hutang. Terus koperasi merah putih mana? Ada. Ini. Ya, ini sudah. Bapak di depan Pak. Kalau masalahnya di PMK-nya itu ada aturan bahwa nunggak ini ditanggung dengan desa. Jadi nanti kalau nunggak pakai nyicil sekitar mungkin 40 juta, nunggak nanti dana desa itu yang kalau memang itu aturan, berarti ada harus itu hati-hatian dari tingkat desa, pemerintah desa dan koperasi merah putih itu hibah ini. Jadi monggo, tapi semangat itu harus ada. Jadi semua desa se-Indonesia merasakan itu. Tapi ada yang sudah mengerti di Pasuruan ada desa Wonomerto itu sudah ada pinjaman dana yang dari dana pinjaman dana bergulir itu ada. Jadi ada 12 desa se-Indonesia, salah satunya di desa Wonomerto Sukorejo itu ada kemarin komunitas ada. Jadi semangat itu yang harus kita jaga.
Jadi oke kalau utang ini jadi utang tahunnya masih bayar itu aja mendatangnya. Tapi usaha harus ada dulu, monggo. Bumdes tetap harus jalan. Ada jalan berapa kan? Bu, kurang kelihatan Bu. Gak apa-apa, gak apa-apa. Nah, oke. Dua, sampun.